Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Kembali lagi di pembelajaran sejarah peminatan. Siapkan dulu alat tulisnya. Kalian catat sekiranya materi yang masih kurang lengkap. Kalian bisa tambahkan. Kemudian, jangan lupa absensi terlebih dahulu. Oke, jangan lupa berdoa juga. Berdoa dulu sebelum memulai pembelajaran. Oke. Untuk materi hari ini merupakan istilahnya rangkuman review dari tugas kalian minggu kemarin, dimana kalian sudah ibu tugaskan. Ayo, bagi yang belum segera lo ya. Nanti kalau kosong berarti ya nilainya kosong kayak gitu. Nah, tugasnya kan ibu buat kalian ibu suruh buat kolom. Intinya tentang membedakan bagaimana sih perkembangan kehidupan masa praaksara, baik itu pas masa berburu, mengumpulkan makanan, masa bercocok tanam, atau masa perundagian. Nah, sekarang ibu coba untuk menjelaskannya satu persatu. Kalian simak ya. Oke. Sebelum hidup seperti sekarang, dimana sekarang ini kan apa-apa sudah serba mudah ya. Pengen makan apa, kalau malas makan ya udahlah tinggal GoFood atau pesen aja lewat Grab kayak gitu. Makanan sudah siap sedia di depan pintu rumah kayak gitu. Nah, berbeda. Kalau dulu itu manusia bagaimana caranya mereka rebutan mencari makanan, dan berebut pun tidak hanya sesama manusia saja, tapi juga dengan hewan juga. Jadi kan hewan kan ada yang hewan pemakan daging, ada hewan pemakan buah-buahan. Nah, manusia pada zaman dulu ketika manusia hidupnya benar-benar bebas, itu mereka melakukan ya persaingan, tapi dengan hewan-hewan ya gitu. Sebelum hidup seperti sekarang, manusia bertahan dengan cara berburu dan mengumpulkan makanan atau food gathering. Keadaan lingkungan pada masa ini, manusia hidup di alam terbuka bersama dengan hewan dan tumbuhan. Untuk menghindari diri dari panas, hujan, dan bahaya, manusia tinggal di dalam gua atau membuat sarang di atas pohon. Jadi mereka belum mempunyai rumah seperti sekarang, rumah tingkat, ada liftnya, ada eskalatornya atau apapun itu. Tapi mereka masih benar-benar tergantung sama alam. Hidupnya masih di gua-gua atau bahkan di pohon-pohon kayak gitu. Di era modern ditemukan beberapa lukisan di dalam gua yang merupakan hasil karya manusia purba. Kok bisa, Bu? Ibu tahu bahwa manusia dulunya hidup di gua? Nah, buktinya ada. Jadi ditemukan beberapa hasil fosil, entah itu lukisan-lukisan ya, di dinding, di gua-gua tentang bagaimana cara mereka berburu, atau manusia purba yang menggambarkan tentang hewan buruannya, kayak gitu. Mereka menggambarkan dirinya, aktivitasnya, dan buruannya. Lukisan dinding gua banyak ditemukan di Sulawesi Selatan, Papua, Kalimantan Timur, dan Pulau Seram. Lingkungan sekitar menjadi sumber pangan dan kehidupan manusia. Mereka berburu hewan besar bertulang belakang seperti rusa, babi, kerbau. Mereka juga mengumpulkan buah-buahan dan umbi-umbian. Selain itu, mereka juga menangkap ikan. Jadi ada beberapa yang hidup di pinggir pantai ya, di mana di situ ada guanya. Nah, di situ sangat tempat yang strategis untuk mereka bisa menangkap ikan atau berlindung di gua dekat pantai gitu. Kehidupan sosial ekonomi pada masa berburu dan mengumpulkan makanan, manusia hidup secara nomaden atau berpindah-pindah tempat. Ini karena mereka sangat mengendalikan lingkungannya. Jadi misalnya kalau mereka menduduki suatu wilayah atau hutan ya, terus di situ banyak makanannya. Jadi ketika banyak mereka tinggal di situ. Namun ketika makanannya mulai habis, mereka berpindah ke tempat lain yang ada sumber makanan yang lain, kayak gitu. Jika tempat mereka yang tinggal sudah kehabisan makanan, maka mereka akan pindah ke tempat yang lain. Sekitar 90% waktu dihabiskan untuk mencari makan. Jadi intinya kehidupan mereka ya untuk mencari makan saja kayak gitu. Manusia tinggal dalam kelompok kecil sekitar 10-15 orang. Hidup berkelompok dan berbagi makanan menguatkan hubungan antar manusia dan membuat bertahan hidup lebih mudah.
Laki-laki bertugas berburu, sementara perempuan bertugas mengolah makanan, mengurus anak, dan mengajari anak cara meramu makanan. Sistem kepercayaan pada masa berburu dan mengumpulkan makanan, manusia sudah memiliki sistem kepercayaan. Mereka percaya adanya hal-hal yang lebih kuat di luar kehendak mereka. Ini dibuktikan dengan adanya penguburan terhadap anggota yang telah meninggal. Penguburan berarti menghormati mereka yang telah meninggal. Manusia pada zaman ini sudah meyakini adanya kehidupan setelahnya. Selain itu, lukisan di gua juga menunjukkan adanya gambaran penguburan mayat bersama alat-alat berburu. Ada juga gambar mereka yang meninggal menjelma menjadi roh nenek moyang. Gambar-gambar ini ditemukan dalam masa tingkat lanjut. Seperti itu. Ini rangkumannya ya. Nah, kehidupan budaya pada masa berburu dan mengumpulkan makanan dihasilkan beberapa alat juga, nak. Yang pertama ada kapak perimbas. Wujudnya seperti ini. Jadi tidak memiliki tangkai, dia digunakan dengan cara digenggam. Kapak penetak, ini lebih besar dari kapak perimbas, cara pembuatannya masih kasar juga. Ada kapak genggam. Bentuknya bersama dengan kapak perimbas dan kapak penetak, akan tetapi bentuknya lebih kecil. Kapak genggam dibuat masih sederhana dan belum diasah. Cara pemakaiannya digenggam pada ujung yang lebih kecil. Jadi itu cara-cara alat-alat mereka untuk bertahan atau mengumpulkan makanan ya dengan alat-alat seperti ini. Kemudian ada pahat genggam, fungsinya untuk mengemburkan tanah. Jadi misalnya mereka mencari makanan umbi-umbian, mereka bisa mengemburkan tanah atau istilahnya nutui tanah, yang menggali tanah itu dengan menggunakan pahat genggam. Kemudian atau ini ada alat penusuk. Dengan alat ini manusia purba mengupas, memotong dan menggali makanan. Alat dari tulang, nah ini sudah mulai kreatif ya, ada kreatifnya. Jadi mereka menggunakan tulang-tulang itu dibuat seperti ini, pipih. Itu fungsinya juga bisa untuk menyobek makanan ataupun menyobek hewan-hewan ya buruan mereka. Atau ya semacamnya lah seperti itu. Nah, masuk nih ke masa yang kedua, yaitu masa bercocok tanam. Dari namanya sudah bisa terlihat ya, masa bercocok tanam. Oh, berarti mereka sudah mulai nih bercocok tanam. Manusia sudah mempunyai kemampuan untuk menghasilkan makanan dalam jumlah yang cukup sehingga tidak perlu mengembara lagi. Kondisi lingkungan alam, manusia mulai menyediakan persediaan makanan sendiri dan tidak perlu mengembara lagi. Mereka hidup menetap dan mulai bercocok tanam. Teknik cocok tanam yang pertama adalah berhuma, yaitu membersihkan hutan untuk ditanami. Jadi mereka membabati hutan kemudian digunakan untuk bertanam. Bahkan manusia mulai hidup menetap dalam waktu yang cukup lama dan bercocok tanam pada tanah persawahan. Dimulai sudah tahu nih cara membuat cara menanam tanaman, kan otomatis tanaman mereka harus mereka lindungi nih, atau mereka jaga, atau mereka rawat. Nah, mereka bisa hidup di situ lebih lama kayak gitu, sampai nunggu panen lah istilahnya kayak gitu. Kehidupan sosial, masyarakat sudah memiliki tempat tinggal. Pada masa bercocok tanam, mereka sudah mulai bergotong royong. Dalam perkumpulan masyarakat terdapat adanya kepala suku atau pemimpin. Jadi mereka sudah mulai bergotong royong. Membabat hutan bareng-bareng, menanam juga bareng-bareng, dan ada yang namanya pemimpin. Kehidupan ekonomi menjalin hubungan dengan masyarakat luar daerah tempat tinggal. Terjadi pertukaran barang atau hasil. Misalnya masyarakat atau manusia purba di sini ini menghasilkan umbi-umbian. Di sebelah sini menghasilkan buah-buahan. Nah, mereka bisa bertukar makanan. Kayak gitu. Sistem kepercayaannya melakukan penghormatan, pemujaan kepada roh nenek moyang yang terlihat dari peninggalan tugu batu. Jadi ada ditulis ataupun digambar bahwa mereka melakukan suatu pemujaan kayak gitu. Kehidupan budaya makin beragam. Mereka bisa membuat alat-alat dari tanah liat, batu maupun tulang seperti beliung, itu digunakan untuk mengolah kayu. Kemudian kapal lonjong, mata panah, gerabah itu kayak wadah-wadah kayak gitu ya, yang dari tanah. Kemudian juga ada perhiasan. Dan yang terakhir adalah masa perundagian. Masa perundagian disebut juga masa pertukangan atau masa bercocok tanam. Di persawahan, undagi itu berasal dari bahasa Bali yang berarti sekelompok orang yang mempunyai kepandaian atau keterampilan. Misalnya membuat gerabah, perhiasan, sampan, dan sebagainya. Kehidupan ekonomi dan sosial. Nah,
sudah dikenal ya, itu sudah dikenal bercocok tanam secara lebih maju, hidupnya juga sudah mulai menetap. Perkampungan sudah lebih besar, jadi masyarakatnya itu sudah lebih besar, gak cuma 10-15, tapi sudah mulai banyak penduduknya. Bagian kerja juga sudah jelas sesuai dengan keahlian masing-masing. Misalnya, kalau sudah ada yang bisa, kamu tugasnya mengolah umbi-umbian, menanam umbi-umbian, kamu menanam buah-buahan, kamu berburu. Nah, itu sudah jelas. Oh, ibu-ibu mengasuh anak. Itu sudah jelas. Kehidupan budaya. Peralatan yang dibuat sudah halus, mahir mengolah logam seperti kapak perunggu, nekara perunggu, bejana perunggu, kapak corong, perhiasan perunggu, dan manik-manik. Oke, itu ya masa perundangan, itu udah masa yang terakhir. Sudah ada gambarannya, walaupun cuma oh iya Bu, sedikit-sedikit saya sudah bisa, tapi saya ingin melengkapi lagi, saya ingin nyari nih referensi yang lain, boleh. Kalian bisa lihat tutorial, kalian bisa lihat di YouTube ataupun blog-blog, kalian bisa, oh kapak genggam itu bentuknya kayak gimana sih? Oh gerabah itu bentuknya kayak gimana sih? Nah, kalian bisa searching, itu sesuai dengan kreativitas kalian, kayak gitu. Jadi jangan, kalau masa-masa pandemi kayak gini, jangan cuma berpangku tangan terhadap ya Bu Anis ngajarinnya cuma sebatas ini, ya udah, jangan kayak gitu. Tapi kan kalian kan sudah di era zaman sekarang, kalian dituntut untuk lebih kreatif lagi. Kalian bisa tuh buat catatan-catatan. Catatannya saya pengen kasih gambar-gambar nih Bu, kapak kapak genggam, ataupun tulang-tulang, ataupun gambar gerabah, saya pengen nempel-nempel, boleh, silahkan. Jadi sesuai dengan kemampuan kalian asah sendiri nih, mumpung masih muda ya. Boleh kalian searching, cari di YouTube, blog-blog, ini Bu Anis penjelasannya kurang paham nih, saya pengen nambahin, boleh saja. Nah, nanti kalau kalian masih bingung, kita bisa diskusikan bersama lagi ya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.